Baiklah, sebelum memperkenalkan nama aku Asa Doawi. Di sini aku akan menjelaskan penjelasan dari temanku yang sebelumnya. Nah, di sini aku akan membuat kode mengenai prediksi kedua. Ini kan ada prediksi yang pertama tuh. Nah, kodenya yaitu prediksi 2 sama dengan prediksi dalam kurung fit 2, koma, new data sama dengan list, edge sama dengan edge grid as a true. Terus baris yang kedua, max absolute, preds dolar fit kurang preds 2 dolar fit. Kode ini akan melakukan sesuatu di model yang telah di-fitkan, ditandai oleh tulisan fit 2 dengan menggunakan data baru yaitu edge titik grid, lalu itu membandingkan hasil prediksi model fit 2 dengan hasil prediksi model sebelumnya, yaitu preds. Outputnya bakalan nilai maksimum, karena di baris kedua itu ada tulisan max kan, selisih dari absolut antara kedua prediksi tersebut. Jadi nilai yang dicetak adalah, nah kita langsung running aja ya. Jadi sebelumnya itu tuh nilai yang dicetak itu adalah 6,842527 pangkat min 11 yang merupakan nilai maksimum dari selisih absolutnya antara prediksi dari dua model tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya seberapa dekat hasil prediksi model yang baru dengan model yang lama. Saking dekatnya selisihnya, saking itu makanya dia setipis itu gitu kan. Nah, kode yang selanjutnya itu fit 1 sama dengan LM, wedge edge, data sama dengan wedge. Fit 2 LM, wedge, poly, edge, 2, data sama dengan wedge. Fit 3 sama dengan LM, wedge, poly, edge 3, data wedge. Fit 4 LM, wedge, poly, edge 4, data wedge. Fit 5 LM, wedge, poly, edge 5, data wedge. Nah, ANOVA ini bakal mencetak ANOVA ya teman-teman. Fit 1, fit 2, fit 3, fit 4, fit 5. Apa sih kode tersebut? Nah, kode ini tuh sebenarnya memuat 5 model regresi linear yang menggunakan fungsi polinomial ditandai dengan tulisan poli tersebut kan. Dari variabel age atau umur dengan derajat yang berbeda, mulai dari 1 hingga ke 5 untuk memprediksi WAG, wage, alias gaji berdasarkan dari dataset wage. Setelah itu dia akan melakukan analisis perbandingan antara kelima model menggunakan fungsi ANOVA-nya. Nah, hasilnya tuh gini ya, kita running aja kan. Hasilnya gimana sih? Um, wait, wait a minute. Nah, hasilnya nih ini nih. Kita mencetak ANOVA-nya kan. Model suatu bla 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 bla. Ini sih kayaknya mirip sama kode yang di atas kan. Kita bisa melihat tuh DF-nya, RSS-nya, DF-nya derajat kebebasan, sum of SQ-nya, F-nya, prediksi F-nya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perubahan derajat polinomial meningkat signifikan. Signifikansi nih, signifikan coach. Model hingga derajat keempat. Hingga derajat keempat. Dia meningkat. Tapi tidak lagi signifikan pada derajat kelima, teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwasanya kan derajat kelima ini menunjukkan bahwasanya kompleksitas model meningkatkan kemampuan model hingga suatu titik. Setelah itu peningkatan kompleksitas tidak memberikan manfaat yang signifikan lagi. Nah, mungkin kita langsung aja selanjutnya kita akan memuat ringkasan koefisien dari model regresi linear yang kelima yang nggak signifikan tadi. Nah, kodenya coef dalam kurung summary fit 5. Kita running hasilnya. Ini dia hasilnya, outputnya. Jadi ada beberapa kolom nih. Ada kolom estimate, STD, error, t-value, PR, lebih dari T. Nah, kolom estimate ini apa sih? Kolom estimate menunjukkan perkiraan koefisien untuk setiap parameter dalam modelnya, termasuk koefisien untuk intercept dan koefisien untuk setiap derajat polinomial dari variabel h. Ya kan? Terlihat di outputnya, kolom STD error adalah kesalahan standar dari estimasi koefisiennya. Kolom yang ketiga ada t-value, nilai T statistik untuk uji hipotesis bahwa koefisien adalah 0. Yang keempat, kolom PR
lebih dari T adalah nilai P yang menunjukkan signifikansi statistik untuk masing-masing koefisiennya. Nah, yang kita bisa ambil tuh analisisnya, output ini menunjukkan bahwa semua koefisien, kecuali koefisien untuk derajat polinomial kelima ya, memiliki nilai P yang sangat rendah, kurang dari 0,05 teman-teman, menunjukkan bahwa mereka secara signifikan berbeda dari 0. Namun, koef untuk derajat polinomial kelima memiliki nilai P yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa koef tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini sesuai dengan prediksi kita sebelumnya, analisis kita sebelumnya bahwasanya penambahan derajat polinomial kelima tidak lagi signifikan dalam meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi dalam data. Terlihat kan? Nah, selanjutnya kita akan memuat kode ini nih. Dalam kurung min 11,983 pangkat 2. Nah, kita running. Kenapa sih kita buat kode ini? Nah, kode ini melakukan perhitungan kuadrat dari nilai min 11,983 yang hasilnya adalah 143,5923. Ini maksudnya itu adalah operasi sederhana yang menghasilkan nilai kuadrat dari bilangan tersebut. Dalam konteks sebelumnya, nilai min 11,983 mungkin merupakan nilai statistik dari suatu uji hipotesis dalam analisis regresinya. Makanya kita melakukan kode tersebut. Nah, kita akan melakukan kode lagi nih. Kodenya itu membuat 3 model regresi linear yang berbeda dengan kode fit 1 LM wedge education plus H datanya wedge. Fit 2 LM wedge education juga plus poly H,2 data wedge. Fit 3 LM wedge education plus poly H3 data wedge. Nah, ini akan menampilkan ANOVA dengan kode ANOVA fit 1, fit 2, fit 3. Nah, kode ini akan membuat 3 model regresi linear yang berbeda. Yang pertama, fit 1, dia akan memprediksi wage atau gaji berdasarkan education, tingkat pendidikan, dan usia alias age. Yang fit 2 ini memprediksi gaji juga berdasarkan tingkat pendidikan dan juga fungsi polinomial dari umur dengan derajat kedua. Ketiga, memprediksi gaji berdasarkan tingkat pendidikan dan fungsi polinomial dari umur dengan derajat ketiga. Nah, kita lihat ya kodenya akan menghasilkan output apa. Nih, outputnya akan sesuai dengan kode yaitu ANOVA ya. Satu model pertama, mana ya? Kita bisa lihat di sini. Model pertama ini memiliki variabilitas residu atau RSDF sebesar 2994. Nah, cara bacanya ya. Jumlah kuadrat residunya itu 3867992. Nah, Nah, mungkin kalau di model yang satu cuman ini ya yang diketahui dari ANOVA-nya. Yang kedua, cara bacanya RSDF-nya ini, RSS ini, DF. DF itu kan nilai kebebasan ya. Nih, dia memiliki peningkatan signifikan dalam penjelasan variabilitasnya dibandingkan dengan model pertama, ditunjukkan oleh nilai F yang tinggi, yaitu 114,6969, dan nilai P yang sangat kecil, yaitu eh, kurang dari 2 pangkat min 16. Model ketiga menunjukkan variabilitas yang beragam juga daripada model pertama, namun peningkatannya nggak sekuat dengan model yang kedua, ditunjukkan oleh nilai F yang lebih rendah daripada model yang kedua. Nah, dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa penambahan derajat polinomial pada variabel H meningkatkan signifikansi model secara keseluruhan, tetapi peningkatannya cenderung berkurang dengan penambahan derajat polinomial yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode menggunakan fungsi regresi logistik general ya, dengan cara fit sama dengan JLM. I which lebih dari 250, poly H,4 data wedge family binomial. Kode ini menggunakan fungsi regresi logistik general, generalized linear model atau JLM. Nah, untuk memprediksi probabilitas gaji melebihi $250. Which lebih dari 250, maksudnya itu ya. Berdasarkan fungsi polinomial dari variabel H dengan derajat keempat. Model ini menggunakan distribusi binomial dan fungsi logit untuk menyesuaikan datanya. Tuh. Nah, selanjutnya kode apa lagi nih? Kode predict fit bla 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 bla. Ini adalah kode menggunakan model yang telah ditentukan sebelumnya yang ini nih. Nah, untuk membuat prediksi dengan menggunakan data baru yang disediakan dalam bentuk list atau new data.
Prediksi tersebut mencakup perkiraan nilai dan juga kesalahan standar dari prediksi setrue, ST ini maksudnya setrue. Dengan kata lain, kode ini menghasilkan prediksi dan kesalahan standar dari model dan nilai-nilai yang terdapat dalam edge grid. Running ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat lagi kode untuk menghitung prediksi probabilitas atau PFIT dari model logistik yang telah diprediksi sebelumnya. Dengan kode PFIT sama dengan XP Preds $fit per 1 tambah XP Preds $fit bands logit sama dengan Cbin Preds $fit plus 2 Preds $fit Preds $fit minus 2 Preds $fit sebands sama dengan XP sebands logit per 1 plus XP sebands logit. Kode ini apa sih? Menghitung prediksi probabilitas PFIT dari model logistik yang telah diprediksi sebelumnya atau ditandai dengan Preds $fit dengan menggunakan fungsi logistik XPX plus 1 plus XPX. Selanjutnya kode ini akan menghitung interval kepercayaan untuk prediksi tersebut. Nah, atau ditandai oleh sebands, interval kepercayaan dihitung dengan menambah dan mengurangkan 2 kali standar error prediksi dari nilai prediksi. Kode tersebut memberikan estimasi probabilitas dan interval kepercayaan untuk nilai-nilai yang diprediksi dalam edge grid, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan panjang lebar kode-kode sebelumnya yang nggak ada output itu, kita akan membuat kode, nanti itu teman-teman. Kita akan membuat preds dulu, predict fit new data. Nah, ini adalah prediksi dari model yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan data baru yang disediakan dalam bentuk list. Nah, dengan kode pred sama dengan predict fit, new data sama dengan list, edge sama dengan edge grid, type response, set true. Nah, dia akan memprediksi dari model yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan data baru disediakan dalam bentuk list, jenis prediksi yang dihasilkan dalam probabilitas response. Selain itu, kode ini juga menghitung kesalahan standar atau set true untuk setiap prediksi yang dihasilkan. Dengan kata lain, kode ini menghasilkan prediksi probabilitas dan kesalahan standar untuk nilai-nilai yang terdapat dalam edge grid. Itu. Nah, selanjutnya adalah plot ya, teman-teman. Plot kode ini akan membuat plot yang menunjukkan hubungan antara usia dan probabilitas gaji melebihi $250 dengan kode plot dalam kurung age atau wage lebih dari 250 xlim limbs type n ylim c 0, bla bla 2 points jitter h e wage lebih dari 250 per 5 apa nih cek sama dengan 5 pch sama dengan l kolomnya dark gray, artinya dia bakal menunjukkan kolomnya tuh warnanya nanti dark gray ya teman-teman. Lines edge grid pivot LWD 2 kolomnya berwarna blue. Matte lines edge grid C-bands LWD sama dengan 1 kolomnya blue, LTY sama dengan 3. Nah, plot ini dia akan membuat plot dengan tipenya N, menentukan batas sumbunya, X-lim, H-lims, dan Y-nya itu Y-lim. Nah, points itu menambahkan titik-titik pada plotnya dengan jitter pada nilai usia dan probabilitas dinormalisasikan dengan ukuran titik yaitu CUX sebesar 0,5 ukuran titiknya menggunakan simbol L berwarna abu-abu yang udah dijelaskan tadi kan. Lines-nya menambahkan garis plotnya berdasarkan prediksi probabilitas atau PFIT pada nilai usia yang ada dengan ketebalan garis LWD sebesar 2 dan warna biru juga line-nya. Matte lines menambahkan garis-garis untuk interval kepercayaan dari prediksi atau C-bands pada nilai usia yang ada dengan ketebalan garis LWD sebesar 1, warnanya sama warna biru juga. Dan jenis garis putus-putus LTY sama dengan 3 ketebalannya. Oke, ini dia ya teman-teman. Lihat ada garis putus, ada garis tebal. Warna garisnya kan semuanya tuh biru dan warna grafik kolom kita itu abu-abu tua ya. Nah, kita lihat tabel grafiknya, analisisnya tuh ini ya. Ini ada rentang rentang umurnya nih. Ini rentang gaji lebih dari $250. Nah, umurnya 20, dia rata nih gajinya nih. Terus ke 30 lumayan nih. Terus 40, 50.
Begitulah seterusnya sampai ke umur 70 ke 80 udah mulai tidak produktif lagi, teman-teman. Rentang rentang usia grafik menunjukkan usia mulai dari 20 hingga 80. Terus juga tentang gajinya mempresentasikan gaji yang rentang lebih dari 250. Tren gajinya ada dua garis pada grafik, garis padat dan garis putus-putus. Kedua garis dimulai dari yang rendah pada usia 20 hingga mencapai puncak sekitar usia 60. Kalau udah di atas lagi dari 60 itu yang seperti saya bilang tadi itu lebih ada mengalami kemunduran atau apa penurunan ya. Nah, perbedaan tren garis padat tetap relatif datar. Sementara garis putus selalu meningkat tajam seiring bertambahnya usia, sehingga ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam tren gaji setelah usia 60 yang mungkin menunjukkan adanya faktor lain selain usia yang mengaruhi upah dari kelompok usia tersebut. Ya, mungkin bisa jadi apa uang pensiun ya teman-teman. Nah, begitulah analisis yang dapat saya simpulkan. Mungkin bisa lanjut ke teman-teman yang selanjutnya untuk menjelaskan kode-kode dan juga informasi-informasi tentang praktikum modul ke-8 SSD ini. Terima kasih.